wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'd. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah membaca, bahkan pernah mendengar sejarah umat zaman dahulu, bahwa Islam ini pernah menguasai 2/3 dunia. Di zaman para sahabat, tabi dan tabi'in. Barat maupun timur, para umat Islam ini bukan mengandalkan senjata. Tidak ada. Ya. Afrika, Eropa, Asia, semuanya. Bahkan Nabi katakan, utlubul ilma walau bisin, kamu pergi belajar ilmu di Cina. Karena dulu Cina sudah dikuasai Islam. Ya, Afrika Utara, Tengah, Selatan, Cordova, Spanyol, semuanya dikuasai Islam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal umat di zaman itu sedikit. Nabi dan para sahabat kurang lebih 124.000 orang saja mampu menaklukkan dunia. 124.000 orang sahabat. Ada apa sama mereka? Sama mereka itu iman dan kualitas iman. Amal dan kualitas amal, itu sama mereka. Iman, kualitas iman, amal, kualitas amal. Sehingga tidak satu daerah bangsa yang bisa angkat muka. Ya. Tunduk dan takluk di bawah telapak kaki para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Hari ini umat Islam lebih dari 1 miliar. Tidak ada apa-apanya. Bahkan yang menjadi musuh umat Islam itu sendiri. Ini harus kita pikirkan, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah berfirman mengajak kepada kita, hendaklah di antara kalian ada sekelompok golongan umat Islam kerjanya mengajak umat kepada ketaatan. Jadi bukan cuma ceramah-ceramah, tidak. Ajak dia kepada ketaatan, bawa dia kepada ketaatan. Kalau mengajar beda dengan mengajak. Kalau mengajar ya guru, ustaz. Bicara-bicara terus tiap hari. Penceramah juga bicara-bicara terus tiap hari. Tapi ini ajak dia. Ad'u ilallah, ajak mereka mengenal Allah. Pengetahuan cara sistem ini yang hilang. Ya. Jadi sistem cara ini yang tidak ada. Kalau perintah ini kepada seluruh umat Islam, maka kerja dakwah di seluruh dunia ini misinya. Ya, datang ke masjid mengajak umat kepada ketaatan. Ya, mengajak umat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat ini taat, maka jaminan Allah baru datang. Kalau tidak, tidak. Apa jaminan Allah? May yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan may yattaqillah waj'alahu yusran fi amrihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya di dunia. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini baru di dunia, belum akhirat, belum kubur. Sudah jelas akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam hidup di masa Rasulullah di Madinah Madinah dulu namanya Yasrib, berubah menjadi Al-Munawwarah karena ada amal dibuat di Madinah. Ada sistem, ada cara dakwah. Dan amal sistem dakwah di Madinah ini juga hilang, biar di Arab juga hilang. Karena berapa puluh tahun Timur Tengah dijajah oleh Romawi, sehingga porak-poranda bangsa Arab terpecah-pecah oleh penjajah. Maka sistem dakwah tidak jalan. Ya, masing-masing dikotak-kotakan menjadi sebuah negara, sebuah kerajaan. Hanya orang Arab sendiri itu berkelahi. Warisan penjajahan. Dulu hanya satu amir, satu pemimpin. Pusat kegiatan negaranya, kegiatan umatnya ada di Madinah. Maka seluruh perintah Islam di seluruh dunia dari Madinah. Baik dakwah dan lain sebagainya. Tapi ini hari tidak.
hancur, berkotak-kotak. Ada yang pro Amerika, ada yang pro ini, bayangkan Pak, susah. Bahkan di Indonesia sendiri kita takuti ada isu-isu berkembang bahwa jangan sampai suara azan ini keluar dari masjid, tidak boleh. Ini Allahu Akbar, jangan sampai keluar masjid. Bayangkan Pak ini, kalau ini terjadi luar biasa. Padahal ketika kita memperjuangkan negara Indonesia menjadi merdeka, kalimat yang berkumandang di alam raya Indonesia, Allahu Akbar. Tidak ada kalimat lain. Teriakan para mujahid, Allahu Akbar dari Surabaya sampai Jakarta. Tidak ada kalimat lain. Itu yang menggerakkan hati umat berjuang dengan tidak mengenal lelah, kematian dihadapi oleh mereka. Allahu Akbar. Tapi hari ini ada orang takut. Jakarta, bayangkan, sehingga dimasukkan dalam suatu undang-undang supaya suara azan jangan keluar dari masjid. Tapi alhamdulillah masih ada umat ulama-ulama kita yang berani, walaupun jadi musuh daripada oknum-oknum penjilat negara ini, sehingga masih belum diterima itu undang-undang itu. Bahkan sampai ada niat untuk memasukkan undang-undang lesbi di Indonesia. Masih juga ada ulama-ulama yang tidak menerima. Kalau tidak hancur kita Indonesia, Pak. Kenapa? Lemahnya agama. Padahal kita mayoritas besar, tapi tidak berkualitas. Saya atis zaman ummati al-Islam ilasmu. Akan datang di akhir zaman kepada umat Islam, Islam tinggal nama. Tinggal nama. Banyak. Ditanya oleh para sahabat, hal yauma idzin qalil, apakah saat itu kami sedikit? La antum katsir, tidak, kamu banyak di masa itu. Tapi kenapa tinggal nama? Mayoritas kamu di saat itu, tapi tinggal nama. Apa masalahnya? Hubbu dunia wa karahiyatul maut. Orang menggunakan hari waktunya 24 jam hanya untuk dunia, tidak untuk agama. Pagi sampai malam dunia. Azan berkumandang tidak dengar, hanya untuk dunia. Bahkan pemimpin agama saja untuk dunia. Ini persoalan kita, Pak. Bagaimana agama mau hidup? Tidak mau hidup ini Islam. Islam itu uswah, contoh. Nabi menjadi contoh para sahabat, maka sahabat ikut di belakang. Sekarang kita punya contoh di muka, tidak ada. Mengikut siapa? Tidak ada yang jadi contoh. Ini zaman. Maka agama tidak akan hidup. Maka Allah perintahkan wal takum minkum ummati yad'una ila khair. Hendaklah di satu daerah, satu kampung ada orang, sebagian orang untuk mengajak, ini kerjanya. Mengajak umat kepada ketaatan. Tapi berapa yang mau tangkap ini perintah ini? Tidak banyak. 2/3 dunia dikuasai karena mereka istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnah bagi Nabi SAW dengan tidak mengenal tantangan dan hambatan. Diri, harta habis untuk agama. Supaya apa? Harta ada guna, dipertanggungjawabkan di akhirat, ya, karena digunakan untuk kebaikan, untuk agama. Diri juga begitu. Sebagian untuk dunia, sebagian untuk agama. Jadi tidak bisa dunia semua, ada agama. Karena kita akan kembali kepada Allah, agama yang meluruskan kita. Dan dipertanggungjawabkan di kubur itu agama. Kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah hidupkan cara menghidupkan umat di masjid, memakmurkan masjid di Madinah. Bagaimana caranya? Ini yang tidak dibuat oleh umat Islam sebesar dunia ini. Ini yang semangat kita ini hari kan membangun masjid. Oh, kalau bangun masjid semua bisa. Yang penting ada uang semua bisa bangun. Tapi orang membangun umat masuk di masjid tidak ada. Membangun masjid banyak. Tapi membangun umat masuk di masjid tidak ada. Cuma dilihat dari jauh, bagus kita lomba masjid. Itu yang menjadi kebanggaan. Padahal masjid ini kalau dibangun ada orang salat, maka yang punya duit mendapatkan pahala, namanya amal jariyah. Yang memberikan batu, semen, kayu, ketika ada orang salat, maka mereka menerima pahala jariyah. Tapi kalau orang tidak masuk, tidak ada pahala. Ini jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan Allah hendaklah di satu kampung
ada orang-orang yang mau peduli tentang ini. Oh, itu di sana selama hidup tidak pernah ke masjid. Itu dipikirkan, Pak. Rasulullah begitu. Ketika salam kiri kanan, tidak ada. Ke rumahnya malam. Datangi dia. Kenapa tidak sholat? Rasulullah. Sehingga mendapatkan sa'labah. Nah. Jadi dilihat, Assalamualaikum. Oh, tidak ada ini. Seberapa hari? Datangi dia. Siapa yang mendatangi? Ini ya, ummatu yada'una, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Mesti datangi dia, silaturahmi kepadanya. Siapa tahu dia sakit, maka sakit kita bantu. Siapa tahu dia tidak di kampung, mau keluar, ya. Nah, ini agama Islam, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bangsa kita ini mayoritas umat Islam di Indonesia goyang hari ini. Goyang. Kita dihancurkan oleh sebuah sistem komunis Yahudi internasional, sehingga kita sama-sama Islam saling menyalahkan. Yang korban siapa? Kita. Ini. Padahal Nabi menghidupkan agama di Madinah itu dengan para sahabat, 5 amal yang dibuat. Dan ini sebenarnya harus dibuat di seluruh dunia. Dibuat semua masjid di dunia ini. Dibuat karena itu amalan Rasulullah SAW sehingga hidup Madinah Al-Munawwarah. Hidup amal di Madinah, maka Madinah disebut Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Apa cahaya apa? Cahaya ilmu dan amal. Amal apa yang dibuat di Madinah pertama Rasulullah SAW? Setiap hari ada musyawarah. Musyawarah agama, bukan musyawarah pembangunan, bukan musyawarah agama. Beda musyawarah agama dan musyawarah DPR. Beda dia. Kalau DPR baku lempar kayu, ya, agama tidak. Baku lempar mic kalau DPR, ini tidak. Dan musyawarah agama ini tidak pernah dipelajari dan diajarkan di sekolah. Sistem musyawarah dalam Islam tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah disampaikan dalam ceramah. Bermusyawarah secara Islam dalam menghidupkan agama. Apa yang dimusyawarahkan? Zaman dilakukan Allah 5 amal. 5 amal dimusyawarahkan di masjid di Madinah. Yang pertama ada musyawarah. Ya. Apa yang dimusyawarahkan? Programnya Rasulullah SAW menghidupkan 5 amal makami, diantaranya adalah bersilaturahmi kepada orang-orang yang tidak ke masjid. Ini Nabi buat. Ada 4 orang tidak bersambahin tadi di maghrib. Siapa tugasnya? Kau ini. Lalu ada sekian orang, kau dia punya petugas. Didatangi mereka, Pak. Dimusyawarahkan. Kemudian di kampung sebelah sana tidak hidup agama. Di 7 orang kamu ke sana. Pergi di sana 7 orang di kampung sebelah. Hidupkan agama. Ya. Ini dibuat oleh Rasulullah SAW. Ada satu kabupaten dikirim rombongan ke sana. Ada yang ke Irak, ada yang ke Syria, ada yang ke Mesir, ada yang... Semua ini namanya ekspansi. Pejuang-pejuang Islam untuk agama. Ke Cina, ya, dikirim ke sana para sahabat untuk menegakkan Islam. Tapi kalau kita coba hokot babadian, bahkan kita sendiri yang salah, habis agama pada diri kita. Ya, kalau kita cuma babadian, ilmu tidak masuk, amalan habis. Ya, ilmu tidak masuk, amalan habis. Ya. Hari melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara Rasulullah menghidupkan agama. Kemudian di masjid ada ta'lim di Madinah. Tiap hari dibaca hadis, ayat, dan banyak orang mendengarkan itu. Ta'lim, belajar. Kan dulu tidak ada pondok pesantren. Tapi semua sahabat hafal Quran. Tidak ada pondok pesantren, tapi semua sahabat hafal Quran. Anak-anak sahabat hafal Quran. Walaupun tidak ada pondok pesantren. Hal ini kita dapat kecuali di Afrika Selatan. India, Pakistan, Bangladesh. Ya, sudah Mekah Madinah itu pusat Islam. Thailand itu negara Hindu, tapi ada mereka hafal Quran. Di Thailand tidak boleh jadi imam kalau dia hafal Quran. Di Thailand. Bangladesh daerah miskin, negara miskin, tapi anak-anaknya hafal Quran. Tidak sekolah umum mereka sebelum hafal Quran. Bangladesh, India, Pakistan. Belajar Al-Quran merupakan program pertama daripada umat Islam di negara-negara itu.
Kita kasihan belajar Quran setengah mati tapi guru-guru. Tapi alhamdulillah ini ada tunjangan ya, biar cuma sedikit. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami di Thailand malu jadi imam karena tidak hafal Quran. Jangan memang aku panggil ustadz ya, bikin malu. Karena ustadz di negara itu hafal Quran. Di India ustadz hafal Quran. Di Pakistan juga demikian. Ya. Sehingga waktu kami di India, jangan coba-coba panggil ustadz. Nah, begitu panggil ustadz, tidak boleh bahasa Indonesia, Inggris, harus bahasa Arab. Itu di India itu, Pak. Tidak boleh ceramah dengan bahasa lain kecuali bahasa Arab. Ah, sekarang dapat panggil ustaz. Sekarang siapa mau ceramah bahasa Arab? Karena mereka itu mayoritas Hindu, Pak. Kita ini mayoritas Islam. Kita ini mayoritas Islam, kemana-mana Islam. Ini persoalan yang terbesar bagi umat. Maka Rasulullah hidupkan ini amal. Ta'lim wa ta'lum. Dzikir wal ibadah. Ada ahli dzikir di masjid, ahli dzikir, pokoknya orang tarekat tasawuf itu semua dzikir. Dompet makanan itu dzikir. Malam meraung-raung dengan tahajud, siang berjihad, ya. Maka Rasulullah kalau dia tidak tahajud tidak boleh ikut perang, pasti kalah. Ini kita orang tidak bersambayan pi jihad, tidak bersambayan pi jihad, rugi Pak, mati syahid tidak. Ya. Rasulullah kalau pergi perang, malam diperiksa siapa yang tahajud. Kalau tidak, kau jaga markas. Lihat, oh kau tidak bangun, kau jaga markas, jangan kau keluar. Ini Islam, Pak. Amalan. Dari kualitas iman dan amalannya, itu mengakibatkan daripada kemenangan diberikan Allah kepada mereka. In tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menghidupkan agama Allah, Allah akan bantu dan tolong kamu, dan Allah akan tegakkan keberanian kamu di hadapan musuh-musuh kamu. Tidak ada orang takut zaman itu. Ini hari paling mau lari gitu orang mau bersembunyi, ya. Coba siapa sekarang mau kalau sama-sama keluar, barangkali berani ya aku potong. Ini jamaah dimuliakan Allah. Karena orang yang menolong agama, membantu agama, mengamalkan perintah Allah dan Nabi, Allah bilang Allah tolong mereka. Dan diberikan keberanian menghadapi musuh-musuh Islam. Jadi amalan ini kualitas iman. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling bertahun dzikir ibadah hikmah. Pelayanan Rasulullah dan para sahabat kepada tamu-tamu luar biasa mereka. Hikmat ini, pelayanan. Tidak mengenal siapa, yang penting dia Islam. Nah, pelayanan luar biasa di Madinah. Dari mana saja, siapa saja datang. Ya. Karena tamu umat ini menghormati tamu bagian daripada iman. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kalau betul kamu beriman dan kepada Allah hari kiamat, hari akhirat, maka hormati tamumu. Tamu ini bukan hanya masuk di rumah, ada tamu ke rumah, ada tamu masuk di desa, ada tamu masuk kecamatan, kabupaten, dan tamu negara. Kalau tamu negara masuk di negara, maka negara pun tanggung jawab. Tamu dari luar daerah masuk di provinsi, provinsi punya tanggung jawab. Tamu dari luar kecamatan masuk di kecamatan, kecamatan punya tanggung jawab. Tamu dari desa masuk di kampung lain, kampung itu punya tanggung jawab. Tamu masuk di rumah, tanggung jawab tuan rumah. Ya. Walaupun hanya seteguk air. Bahagian daripada penghormatan tamu. Tidak bisa tabassam ala wajhi kasadaqah. Senyum saya sama mereka cukup. Senyum saja tidak bisa ada yang diberikan cukup, kata Nabi. Ini biasa orang lari kalau lihat gitoran. Itu masalahnya. Masalahnya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengamalkan agama ini tujuannya supaya hidup amalan dan berkah Allah akan turun di bumi. Lau kana ahlul amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Seandainya penduduk satu kampung beriman dan taat kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah buka berkah langit dan bumi. Berkah tanah, kebun, berkah hujan, berkah ya, angin berkah. Ini kalau sudah guntur, sutak orang.
Kalau di pantai sebuah ombak, seorang sotako. Tanah goyang apalagi, belum ada apa-apa, solari semua orang. Tidak ada keberkahan. Padahal Allah janji itu. Air akan memberikan keberkahan, bumi akan memberikan keberkahan, yang dari atas akan berkah, apa saja yang turun dari atas akan berkah, naik dari bumi juga akan berkah. Kalau syarat ini dipenuhi, iman dan taat kepada Allah. Tapi syarat ini tidak terpenuhi. Ya. Dan para sahabat, para anbiya alaihi wassalam, Allah bantu mereka karena ketaatan mereka. Karena yakin mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Allah, dibantu mereka. Satu ketika Rasulullah mengirim para sahabat untuk dakwah di Cina. Di Cina ini kan daerah sungainya besar-besar, melebihi lautan. Dia punya batas yang bisa dilihat dari pinggir. Sampai 5, 6, sampai akan 1000 km, 1000 meter. 1000 akan sampai 2 kilo, 3 kilo lebarnya Cina. Dia punya sungai. Ketika mereka sampai di situ, dia bisa menyeberang kuda karena sungai. Kata Abi Waqqas, kita turun, kita sholat 2 rakaat, minta bantuan pertolongan Allah. Ya. Setelah habis sholat 2 rakaat, mereka naik di kuda. Kata Abi Waqqas, tidak boleh melihat ke belakang. Sama-sama baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Intan surah yang sulukum bisabil aqdam. Langsung dilarikan kuda itu di atas sungai. Sampai di sebelah, kaki kuda tidak basah. Mereka selamat. Iman, amalnya berkualitas. Intan surah yang sulukum, Allah akan bantu kamu kalau membantu agama Allah. Ini Pak, jadi mereka bukan menang karena senjata, Allah tidak. Karena keyakinan, ketaatan, dan imannya berkualitas. Amalnya berkualitas. Ketika salah seorang sahabat disuruh memimpin pasukan, ya, yang kebetulan namanya Usama, ya, dengan Ibnu Jabal. Sampai di sana tidak bisa mendaki gunung. Kampung itu di sebelah gunung. Kuda tidak bisa naik. Mereka malu kembali kepada Rasulullah SAW tanpa hasil. Turun dari kuda, kita sholat 2 rakaat. Begitu habis sholat 2 rakaat, terbelah gunung. Mereka melewati gunung itu sampai di sebelah. Maka yang memimpin pasukan ini namanya Rasulullah ganti menjadi Ibnu Jabal. Ada sahabat namanya Ibnu Jabal. Karena iman amal mereka, Pak. Amal mereka bisa menyelesaikan perkara dunia. Apalagi kubur, jelas. Sedangkan dunia bisa diselesaikan, apalagi kubur. Nah, kita punya ini, tidak usah bicara kubur. Yang di sekarang saja, setengah mati kita orang, Pak. Ya. Di tengah-tengah kekayaan bangsa dan negara. Ya, di tengah-tengah air yang luar biasa, kehausan kita orang. Setengah mati beli aqua. Padahal sungai mengalir macam apa. Ya toh? Bayangkan kita kesulitan di tengah-tengah. Kayak itik, haus di tengah-tengah sungai. Kita setengah mati memasak, padahal kayu banyak. Ketika gas tidak ada. Bayangkan. Gas tidak ada, setengah mati tidak masak. Padahal di pinggir-pinggir semua akan menyala. Semua akan menyala, daun-daun, kayu-kayu akan menyala. Tapi kita ke setengah mati, kayak tidak ada apa-apa. Nah, makin sempit, ya, kita punya kehidupan di tengah-tengah kekayaan yang luar biasa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ini gas ini barangkali mati dia punya pabrik 1 minggu saja, apa yang mau terjadi kira-kira? 1 minggu pabrik gas ini mati. Enggak, Pak. Jadi kita ini susah di tengah-tengah kekayaan yang luar biasa. Berkah Allah dicabut. Tidak ada keberkahan. Maka salah satu menyelesaikan persoalan-persoalan ini ada menghidupkan agama. Di masjid tiap hari kalau boleh ada ta'lim. Baca 2 hadis, 1 hadis cukup. Ya, ada musyawarah, siapa yang tidak sembahyang Jumat, datangi dia. Tapi jangan dimarah, hanya dinasihat. Itu. Di masjid ada orang ahli zikir. Sebelum sholat Jumat, saudara yang berzikir banyak. Ya, atau di rumah dia buat.
Ibadahnya selain wajib ada tahajud di malam hari. Sembahyang sunnah qabliyah ba'diyah tidak pernah tertinggal. Karena itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta Nabi, tapi amal Nabi kita tidak buat. Kita cinta Rasulullah, bermaulid kita, masya Allah, tolol banyak. Sampai ayam sakit hati, dalam sejarah kita sampai tolol itu sampai semua. Ayam sakit hati, dalam kita sampai tolol dan ambil semua. Habis makan tolol, kosong masjid. Bayangkan, Pak. Jadi menghidupkan agama harus mendatangkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hura-hura dan ramai-ramai, tidak. Dibolehkan itu bermaulid, tapi hasilnya harus meningkat ketaatan. Karena kita mencintai Nabi. Man ahya sunnati kama kana habani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, tanda dia mencintai aku. Dan orang yang mencintai aku kalau dia meninggal bersama aku di surga. Maka hidupkan amal Nabi, sunnah ba'diyah, tahiyatul masjid, salat berjamaah, 5 waktu, menghidupkan agama di masjid. Itu perintah Rasulullah SAW. Jadi bukan ini maulid sarana, alat, cara untuk memberikan kepahaman kepada umat. Maulid itu kan banyak di Indonesia, Malaysia. Selain itu tidak ada di negara-negara luar. Cuma Malaysia, Indonesia, Brunei, Sarawak ada maulid. Apa tujuannya? Mempelajari sejarah Nabi, mengetahui bagaimana perilaku biodata Rasulullah SAW, sehingga kita paham Nabi, oh Nabi begini. Itu tujuannya maulid. Ya, ketika pemimpin pasukan Islam, ya, Salahuddin Al-Ayyubi, ketika pasukannya lemah, menghadapi perang salib yang ratusan tahun, apa dilakukan? Dia baca sejarah maulid dari awal hingga akhir, kumpul semua pasukan. Habis membaca maulid, semangat mereka. Jadi membaca maulid memberikan semangat kepada kepahaman Islam, memberikan semangat untuk mentaati perintah Allah dan Rasul. Itu maulid, memberikan semangat dia. Oh, langsung semangat umat Islam. Sementara perang, Salahuddin Al-Ayyubi bilang, berhenti perang. Kenapa ya Rasul? Ya Salahuddin, di mana ya Amir? Kenapa wahai pemimpin? Kita ini sudah mau perang. Dia bilang, tak usah dulu. Lawan ada sementara sakit dari pimpinan perang. Rikhat sakit. Lalu kenapa tidak boleh memerangi orang yang sakit? Kita jadi pengecut. Ya, jadi kalau memerangi orang yang sakit dalam Islam tidak boleh, pengecut. Kasih dulu dia, baru kita lawan. Bagaimana semangatnya orang Islam jangan dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hari tidak, di waktu sakit dalam bunuh, ya, karena pengecut. Islam tidak, kesatria dia. Maka bagaimana menyembuhkan daripada pimpinan pasukan salib yang sudah sakit? Salahuddin Al-Ayyubi menyamar sebagai seorang dokter, masuk dari kem ke kem, pertahanan dia masuk ke dalam, sampai kepada pimpinan perang daripada tentara salib. Di sana dia obat, dia obat sampai sembuh. Karena memang Salahuddin Al-Ayyubi ini tabib, seorang ahli kesehatan, sampai dia sembuh. Tuan permisi, terima kasih banyak, ya. Tapi setelah Salahuddin keluar dari kem itu, sadar ini pimpinan pasukan salib, ya, kenapa tidak tanya siapa dia, dari mana dia? Maka dari pasukan, kau lari cepat, jangan sampai keluar dari, cepat dikembalikan ke sini. Maka didapatlah Salahuddin Al-Ayyubi berbatasan, dikembalikan lagi ke kem, berkenalan dengan pimpinan pasukan salib tadi. Tuan, kita sudah 2 minggu di sini, tapi tidak tahu siapa Tuan. Salahuddin Al-Ayyubi tertawa, dia bilang, tidak usah lah, nanti besok kita ketemu di lapangan, di medan jihad. Tuan Salahuddin Al-Ayyubi, ya saya Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa tidak bunuh saya? Tidak bisa, Islam melarang membunuh orang sakit. Islam tidak boleh menebang pohon kayu, membunuh perempuan, orang tua, anak-anak. Islam melarang itu. Karena perang kami ini dakwah, bukan kebencian. Terus jatuh semangatnya pimpinan pasukan salib, jatuh dia. Salahuddin keluar dari kompleks mereka, kemudian Rikhat ini kumpul semua pasukannya. Dia sampaikan, kita tidak usah perang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Kita sudah kalah.
Masa kalah sebelum perang? Tidak, kita sudah kalah. Tidak mungkin. Tidak, kita sudah kalah. Apa sebabnya? Kamu tahu yang berhari-hari di sini? Itu Salahuddin Al-Ayyubi, pimpinan pasukan daripada Islam. Saya tanya, kenapa tidak bunuh saya? Dia bilang tidak boleh membunuh orang lemah. Nanti besok ketemu di medan perang. Ya, di besok di lapangan. Kalau kita tidur sembuh sementara tidur, apalagi sakit, ya. Ini Islam jamaah dimuliakan Allah SWT. Karena Islam itu apa perang, apa saja, berdagang, semua dakwah. Memperlihatkan ajaran Rasulullah SAW, perdagangan, apa saja, semua dakwah. Artinya menjadi contoh, teladan, ikutan bagi orang lain. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Ini buat Rasulullah di Madinah, mengirim rombongan. Ada silaturahmi namanya Jaulah 1, namanya Jaulah 2, ya. Ada 2,5 jam program dari rumah ke rumah. Ini Rasulullah, ya. Tapi ketika dihidupkan oleh kerja jamaah ini, orang takut. Datang di rumah mau panggil keluar, ya. Bayangkan Pak, panggil main bola siap, main polisi siap, ya. Keluar, jangan. Itu persoalan kita. Boleh melorot di posok, boleh? Lebih suka di posok. Memang di luk, oke siap. Nah, tapi kalau kita orang 3 hari SPCB tidak bisa. Ini persoalan kita Pak. Jadi agama kita takut, tapi keramaian-keramaian kita bisa. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita terbalik, kecintaan kita terbalik. Kenapa perlu kita belajar 3 hari dari masjid? Ini belajar metode Nabi dalam dakwah. Sebab dia karena tiada sekolah. Kalau ada sekolah boleh ajar di sekolah. Kalau sekolah cuma teori juga, harus dengan praktik. Ya 3 hari itu praktik bagaimana teori Nabi berdakwah, bersilaturahmi, mandiri dalam kehidupan ini. Itu diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Masak sendiri, pakai duitmu, pakai hartamu, jangan minta-minta. Ini dalam Islam. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kamu kerjakan agama, dakwakan agama, pakai dirimu dan pakai duitmu. Jangan minta-minta. Ya dulu ya khairun min al-sunnah, tangan di atas lebih baik daripada orang cuma minta. Ini juga diminta juga untuk masjid, makasih juga. Ini sudah diminta. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 130 negara hari ini menghidupkan kerja dakwah di seluruh dunia. Tinggal lihat Eropa, Prancis, Amerika, Australia, negara-negara Afrika, kalau ada pertemuan, tidak dengan 1.000 orang, ratusan ribu orang dalam pertemuan. Bahkan sekarang mencari jamaah terbanyak melaksanakan sholat fardu di masjid, Inggris, kalau kita Indonesia. Inggris Pak. Maghrib sampai di jalan mereka. Ya. Bahkan sekarang jumlah terbesar umat Islam di dunia, Indonesia sudah kalah. Kalah sama Pakistan. Oh, Indonesia itu 270 juta penduduk Islam, Pakistan sudah hampir 300 juta sekarang umat Islam Pakistan. Wilayahnya lebih luas Indonesia. Kenapa Indonesia menurun? Ya ini orang kan yang lain tidak mau beranak, yang lain cuma 2 saja, ya. Sedangkan yang di sebelah beranak terus. Ya, di sebelah beranak terus Pak. Yang kita orang itu tidak boleh lebih dari 2, kalau lebih tidak digaji oleh negara. Sekarang berubah lagi program penyerahan sertifikat siap hamil. Ini hari kan ada. Ya, berubah lagi. Terlambat kita Pak penyerahan siap hamil. Ketika kita setoran kita punya jumlah, baru sertifikat datang untuk siap hamil dan menghamilkan. Coba baru dulu bagaimana yang dulu? Yang dulu bagaimana? Nah itu kita sudah sadar hari ini Pak, ternyata kita punya jumlah penduduk Islam telah turun jauh di Indonesia karena takut dengan Amerika, dengan takut begini takut. Tidak ada. Berbicara hak asasi manusia, yang paling melanggar hak asasi manusia itu negara luar, Amerika. Ya, Amerika. Teroris terbesar dunia itu Amerika, terbesar dunia. Tapi ini saja tokoh-tokoh Islam yang kuat bicara agama, hati-hati dia. Karena mereka takut.
Ambrosi dengan teman-temannya yang mendidik dia jadi ahli perang Amerika. Nah, mereka yang didik, Pak, untuk melawan apa? Rusia. Nah, setelah Rusia kalah lari dari Afghanistan, dalam takut sama Ambrosi dengan teman-temannya. Maka diisukan sana di negara-negara Islam, kalau ini kamu dapat tangkap, dikasih uang sekian-sekian. Ditangkap, mereka dibunuh. Kalau bukan teroris. Karena saya yang presentasi kasus teroris di seluruh Indonesia Timur, menyangkut Ambrosi dan teman-temannya, persoalan Bali 1 dan Bali 2. Maka kita tidak usah takut. Antumul a'launa in kuntum mu'min. Kamu tinggi dan mulia kalau kamu bertegak mempertahankan Islam. Ini orang takut dengan agama dong. Tidak, Pak. Antumul a'launa, kamu mulia dan tinggi di hadapan Allah kalau kamu menegakkan agama Islam. Jangan-jangan kita mau dipecat, turun gaji, la ilaha illallah. Tidak ada, Pak. Cuma lantaran kita punya hati sudah ciut, takut, maka Islam menjadi lemah pada kita punya diri. Oleh sebab itu, apa yang kita hidupkan? Iman dalam hati kita. Hidupkan amal dalam diri kita. Insya Allah, Pak, ya? Jadi iman, amal, terutama menjaga sholat 5 waktu, ya, di masjid berjamaah. Kalau sakit boleh di rumah. Laki-laki tidak boleh sholat di rumah. Kalau dia sehat, harus di masjid. Perempuan boleh sholat di rumah, walaupun dia sehat. Apalagi sakit. Laki-laki harus ke masjid. Apalagi sehat. Rasulullah diangkat dari rumahnya ke masjid berkali-kali. Jatuh, angkat lagi, jatuh, angkat lagi. Sehingga karena Rasulullah sakit berat, maka yang berimam pada waktu itu Abu Bakar. Tapi tetap dia sholat berjamaah di masjid. Itu contoh uswatun hasanah. Wa fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ada contoh teladan. Itu yang harus kita ikuti. Laki-laki tidak ada alasan untuk sholat di rumah. Haid tidak ada. Kecuali dia tidak bisa berjalan karena sakit, dipapa, ada dibolehkan oleh hukum. Tapi kalau ada orang angkat ke masjid, hampir semua negara yang saya datangi rata-rata banyak kursi di masjid. Kenapa? Untuk orang yang tidak bisa ruku, untuk orang yang tidak bisa sujud, ya, mereka semua salat di masjid. Tapi di atas kursi, ya. Itu orang ini kalau sakit dan tidak urus sampai mati. Bayangkan, Pak. Sakit dan tidak urus sampai mati. Padahal mati dalam keadaan ibadah itu lebih bagus daripada mati tidak sholat. Mobil turun orang sakit, ya, dibawa ke masjid sholat. Orang tuanya, neneknya, saudaranya, anak-anaknya yang urus bawa di masjid. Karena ada mobil. Ini kalau semua orang sakit mobil ini orang berpikir tidak bensin apa, apalagi di masjid tidak berani dolar. Kalah kita menggunakan harta untuk kalah kita. Sehingga di Thailand masjid kecil tapi halamannya besar. Kenapa? Parkir mobil-mobil semua untuk bawa orang-orang di Thailand. Pada negara Hindu itu, mayoritas Hindu. Islam cuma sekian persen, Thailand Selatan. Itu orang ini negara Islam, mayoritas Islam. Tapi Masya Allah, maka mari kita kembalikan roh Islam dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan setiap kampung desa ada sekelompok orang untuk apa? Mengajak manusia kepada kebaikan. Insya Allah, Pak, ya. Jadi harus ada, tidak boleh tidak ada. Karena bagian daripada peringatan umat yang lalai. Karena yang sholat Jumat tiap Jumat paling-paling 3 saat. Tiap Jumat, yang lain di mana? Itu di silaturahmi, Pak. Dari sekian ribu wajib sholat di Bolo Bungkang, yang sholat Jumat 4 saat. 4 saat kalau 200. Yang lain di mana? Nah, itulah di silaturahmi. Dia ajak dia kepada kebaikan. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kita. Allah berikan hidayah kepada kita dan keluarga anak-anak kita. Sehingga Allah berikan kita keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.